Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Singkat Civil 3D Part 1, Import Data dan Membuat Surface. Ini adalah contoh data lapangan yang terdiri dengan konsep point, easting, northing, tinggi, dan deskripsi. Kemudian save dalam bentuk CSV ataupun tab delimited untuk bisa dibuka di Civil 3D. Buka Civil 3D-nya, kemudian akan muncul tampilan Civil 3D seperti ini. Langkah pertama, kita akan mengeset dulu drawing settingnya. Yang pertama adalah tentukan dulu datum geodesi yang digunakan dan juga sistem proyeksi peta yang digunakan. Dalam hal ini akan dipilih UTM dengan datum geodesi WGS 84. UTM sendiri adalah sistem proyeksi di mana bumi yang berbentuk sferis akan diproyeksikan menjadi bentuk datar. Nah, di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa zona UTM seperti ini. Dalam hal ini, lokasi pengukuran berada di zona UTM 48 dan di bawah khatulistiwa, sehingga dipilih UTM zona 48 South. Kemudian apply dan OK. Langkah kedua, kita akan memasukkan poin hasil survei ke Civil 3D. Pilih poin, kemudian import poin, kemudian pilih file hasil survei dalam bentuk CSV dalam hal ini. Kemudian samakan type-nya. Di saya poin, easting, northing, tinggi, dan deskripsi. Jangan lupa agar mudah diedit, kelompokkan poin dalam point group. Saya beri nama point group original. Oke. Langkah berikutnya adalah menampilkan poin-poin di display Civil 3D. Pencet di keyboard Zoom atau Z, kemudian tekan E, Extend, maka akan secara otomatis muncul titiknya. Apabila dilihat, titik-titik ini terlalu besar dan saling berimpit. Oleh karena itu akan saya edit sehingga titik-titiknya bisa lebih mudah dilihat dan tidak berimpit. Pertama, saya akan mengedit markernya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa macam pilihan marker. Markernya saya kecilkan menjadi 1 mm. Apply. Yang kedua, yang akan saya tampilkan di sini hanyalah data deskripsi dan tinggi. Sehingga pilih Elevation and Description. Karena seperti dilihat tadi masih terlalu besar tulisannya, akan saya perkecil. Pertama di point description, tingginya akan saya buat menjadi 1 mm. Bisa dilihat sudah kecil deskripsinya. Yang kedua, data elevasi juga akan saya perkecil menjadi 1 mm. Sudah sama-sama kecil. Untuk mempermudah, saya akan bedakan warna antara point description dan tinggi. Contoh di sini, point elevation, saya ganti warnanya menjadi warna kuning. Biar segar. Apply dan OK.
apply dan oke lagi. Kemudian langsung muncul titik-titik hasil survei dengan tampilan yang lebih rapih dan tidak saling tumpang tindih. Langkah berikutnya adalah membuat surface. Surface ini berfungsi untuk memunculkan garis kontur, menghitung volume, membuat profil melintang, dan lain-lain. Ubah namanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilih di sini interval kontur yang diinginkan. Semakin besar interval kontur, maka garis kontur akan semakin jarang. Untuk di daerah yang datar, usahakan konturnya intervalnya kecil. Tapi untuk di daerah yang curam, bisa lebih besar, sehingga tidak terlalu banyak garis konturnya. Karena semakin banyak garis kontur, maka akan semakin berat. Untuk mempermudah di sini, untuk major kontur dan minor kontur akan saya rubah warnanya. Jadi minor kontur itu adalah kontur tadi setiap 1 meter akan ada garis kontur. Kontur major itu adalah kelipatan 5 dari kontur minor. Oke lagi. Langkah berikutnya adalah memasukkan data titik ke surface. Karena di sini saya menggunakan point group, maka dipilih point group, kemudian pilih add. Pilih point group original, apply, dan oke. Maka akan secara otomatis muncul garis konturnya. Di sini interval kontur yang saya buat adalah 1 meter. Jadi setiap ada beda tinggi 1 meter, maka akan ada garis kontur. Kemudian saya akan memperlihatkan di sini tampilan 3 dimensi dari surface yang telah dibuat. Ini adalah surface yang telah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Langkah berikutnya adalah saya akan coba untuk menghilangkan atau menyembunyikan titik-titik survei tadi. Caranya adalah pilih point groups original, klik kanan, kemudian properties, dan tinggal dinonkan baik di marker maupun di point label. Apply dan oke. Nah, langsung muncul bentuk kontur yang bersih dari titik-titik. Ingat ya, itu hanya disembunyikan, bukan dihapus. Di sini juga ada batas boundary dari hasil survei. Batas ini otomatis mengikuti titik-titik terluar dari data survei kita. Namun apabila kita ingin membuat secara manual, di surface tinggal ditambahkan boundary, kemudian di add. Langkah berikutnya, saya akan memberikan label pada setiap garis kontur. Pertama, akan saya beri label secara manual, pilih single kontur, tinggal diklik saja, maka akan secara otomatis muncul. Nah, sekarang bayangkan apabila garis konturnya rapat, tentunya akan capek sekali kalau satu persatu. Berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat label kontur secara otomatis di setiap garis kontur. Nah, langsung muncul setiap garis kontur.
Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa ke part 2 belajar singkat Civil 3D. Terima kasih.